Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review mobil buatan Toyota tapi yang murah. Mau tahu apa mobilnya? Ini dia unitnya, yaitu Toyota Etios Falco tipe G. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Etios Falco yang tipe G. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja ya. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Toyota Etios Falco ini, untuk desain grillnya tuh melambangkan seperti senyum ya. Dan dia sudah dilapisi dengan chrome-nya juga. Lalu juga ada lambang Toyota juga chrome. Dan aksen ini tuh aftermarket ya, chrome-nya ini ya. Lalu dia ada fog light yang menggunakan bohlam, tapi isinya ini berwarna hitam dark. Dan lampu headlightnya menggunakan multi reflektor dan ada lampu jauhnya di sini. By the way, untuk lampu jauhnya ini dia menggunakan lampu bohlam dan juga lampu seinnya juga masih menggunakan bohlam. Nah, yang bikin unik nih untuk Etios Falco ini, wipernya dia cuma satu ya, bukan dua ya, dibanding pesaing-pesaingnya. Kalau gitu kita bahas mesinnya. Nah, ini dia mesinnya ya. Dia ini berukuran 1200 cc. Tapi kodenya ini 3NRFE ya, bukan mesin yang buatan Daihatsu, ini buatan Toyota ya. Dan tenaga yang dihasilkan ini adalah 80 horsepower. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan teknologi VVT-i maupun dual VVT-i. Dan penggerak roda ini dia adalah depan. Untuk ruangan mesin tuh dia nggak sewarna dengan body ya. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan peredamnya dan juga warna mesinnya tuh nggak sewarna dengan body juga. Dan dia sudah dilengkapi dengan karetnya juga di sini. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Etios Falco. Kita bahas velgnya dulu ya di sini. Nah, untuk velgnya ini dia berwarna silver ya. Lalu untuk remnya ini dia sudah menggunakan cakram dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Braxton Ecopia SP 150 dan yang baru dia ini menggunakan ukuran rim 15. Lalu untuk lampu sein dia ada di samping fender dan juga ada sein lagi di belakang cover spion. Dan cover spionnya ini dia sewarna dengan body juga ya. Dan untuk antena dia ini masih menggunakan sakul. Lalu dia sudah ada sun visor, tapi sun visornya ini dia aftermarket. Bukan aftermarket. Dan dia handle doornya ini dia ini nggak sewarna dengan body untuk handle doornya, tapi slot kunci itu nggak kegabung sama di handle doornya ya. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol. Nah, ini dia tampilan belakangnya ya. Untuk Toyota Etios Falco ini dia belum dikasih spoiler yang tipe varian tertingginya. Dan dia sudah dilengkapi dengan wiper. Lalu juga ada eye wipernya juga. Dan ini ada lambang Etios Falco-nya ini timbul. Lalu lambang Toyota timbul dan juga lambang tipe G-nya ini juga timbul. Dan aksen chrome yang di sini, yang lampu ini sebenarnya aftermarket ya. Untuk lampu rem dia sudah menggunakan bohlam dan juga lampu sein juga menggunakan bohlam, lalu juga lampu mundur juga masih menggunakan bohlam. Dan untuk Etios Falco walaupun mobil kecil dia sudah menggunakan 2 titik parking sensor. Mungkin kayak rival-rivalnya itu belum ada seperti Nissan Mars ataupun yang lain-lainnya. Dan untuk tangki bensin dia di sebelah kiri ya. Untuk posisinya. Hal yang disayangkan oleh Toyota Etios Falco adalah ketika kita membuka bagasi kita nggak bisa mendapatkan akses, lalu untuk membukanya harus menggunakan kunci. Nah, ini dia ukuran bagasi dari Toyota Etios Falco. Dia hanya bisa memuat
satu koper besar saja. Kalau ketika barisan kedua kita seperti kayak gini, lalu dia sudah dilengkapi dengan pendongkrak dan juga ada kotak P3K sama ada segitiga pengaman. Lalu di bawah sini dia ada ban serep, tapi ini ban serepnya full size ya ukurannya ya. Dan dia juga udah ada separatornya juga ya di sini. Dan untuk melipat kursi kita bagaimana ya? Apakah dia rata lantai atau tidak? Nah, untuk bagasi kalau misalnya kita lipat kursi keduanya nih, dia nggak rata lantai. Jadi kalau misalnya bawa barang yang gampang pecah ini pasti otomatis rawan sekali. Dan seat belt di barisan kedua dia modelnya fix. Lalu juga di barisan pertama dia juga fix juga ya di sini. Nah, ini dia door trim dari Toyota Etios Falco yang tipe G. Dia ini berwarna hitam, tapi ini bahannya plastik ya door trimnya ya. Dan ada semi fabricnya juga. Untuk membuka jendelanya tuh kalau di bagian pengemudi dia hanya turun saja sekali klik. Kalau misalnya mau naikin dia harus tarik. Dan di sini juga ada pengaturan jendela penumpang juga. Dan ini untuk mematikan kelistrikan jendela penumpang. Lalu di sini ada cup holders dan ada storage area. Speaker juga ada di sini. Awalnya ini Etios Falco joknya ini berbahan fabric, tapi ini sudah aftermarket ya jok kulitnya. Dan ini dia untuk pengaturan senderan. Lalu di sini ada pengaturan posisi. Dan ini ada pengaturan kaca spion. Kalau misalnya kita klik R, ini untuk mengatur bagian kanan. Kalau misalnya L, ini untuk mengatur bagian kiri. Dan ada tuas untuk membuka kap mesinnya juga. Lalu di sini dia ada membuka bagasi dan juga ada membuka kap bensin. Ini sama aja kayak Honda Brio juga ya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. Nah, ini dia kuncinya ya. Dia nggak menyatu sama remote. Kita nyalakan dan pintu keadaan terbuka. Nah, untuk tachometer maupun kilometer per hour dia peletakannya di tengah untuk instrumen clusternya. Nah, ini dia suara mesinnya tuh. Oke, kalau gitu saya tutup pintunya dulu ya. Daripada panas, mending kita nyalain AC aja yuk. Nah, ini dia ada fan speed, ada pengaturan arah semburan udara, dan ada open close air. Dan di sini ada pengaturan suhunya juga ya. Dan ini ada tombol lampu segitiga. Dia model bunyinya kayak gini. Dan untuk Toyota Etios Falco ini dia sudah menggunakan power steering dan dia ada SRS airbag-nya juga. Dan ini bunyi klaksonnya masih orisinil. Yang pertama ada di untuk SRS airbag, yang pertama dia ada di depan setir dan juga ada di depan penumpang depan. Untuk transmisi dia 5-speed manual transmission. Dan juga untuk cup holders dia ada 2 dan ada storage area juga di sini. Dan dia ada power outletnya juga yang berukuran 12 volt 120 watt. Oke, kita beralih ke head unit ya. Ini kalau misalnya kita nyalakan, kita tinggal klik aja di sini. Kalau kita putar ini mengatur volume. Lalu di sini untuk mengganti channel ataupun station radio yang kita inginkan. Kalau misalnya kita tahan, itu otomatis dia mencari station radio yang dapat. Begitupun ini juga sama. Dan dia ada tombol untuk mengganti sumber suara. Dia juga dilengkapi juga ada USB-nya juga, USB port.
Dan kembali lagi ke radio. Dan ini menyalakan station radio. Dan band ini bisa balik ke FM. FM 1 maupun FM 2. Balik ke AM. Dan ini tombol channelnya ya di sini ya, dan ada tombol displaynya. Oh, display jam ataupun informasi station radio, dan ini untuk mengeluarkan CD, dan ada slot CD-nya juga di sini. Nah, untuk Etios Falco ini dia sudah dilengkapi dengan steering wheel-nya juga ya. Ada pengaturan audio juga ya di steering wheel ini. Dia ada tombol volume dan mengganti station radio ataupun track, ataupun mengganti semacam mode kayak USB port, USB ataupun radio atau CD. Oh ya, by the way, untuk mematikan kita tombol tekan di sini aja. Begitupun juga untuk menyalakan juga. Kita beralih ke tachometer. Dia di sini ada apa aja sih? Di MID ini ada trip A dan trip B saja. Untuk konsumsi bahan bakar dia yang aneh gak ada. Rata-rata konsumsi bahan bakar maupun jarak tempuh yang berapa sudah dilalui gitu. Dan dia sudah dilengkapi dengan storage area dan juga parking brake-nya model hidrolik ya, dan ujungnya berwarna hitam DAF, dan ada cup holders dan storage area di sini. Nah, untuk membuka bagasinya tuh nggak soft opening ya. Dan dia untungnya dia sudah ada untuk cooler box-nya juga ya di sini. Jadi kalau misalnya mau mendinginkan minuman ya jadi nggak masalah untuk mobil Etios Falco ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 tweeter ya di sini untuk Etios Falco ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan sun visor. Di penumpang depan juga ada, tapi kalau penumpang depan dia sudah dilengkapi dengan cerminnya juga. Kalau di bagian pengemudi belum dapat cermin. Dan dia ada day night view untuk spion tengah, dan ini untuk lampu kabin pengaturannya. Kalau misalnya ke sini tuh mode door, kalau misalnya pintu dalam keadaan terbuka tuh otomatis lampu ini akan menyala. Dan dia ada tuas lampu headlight dan juga tuas lampu, dan dia ada tuas lampu fog light-nya juga. Lalu juga ada tuas wiper depan dan wiper belakang yang kita putar di sini. Oke, kalau gitu saya akan pindah ke barisan kedua. Nah, ini model kisi AC-nya nih model kayak gini ya. Jadi dia kalau misalnya nutup modelnya kayak gini, kalau mau buka tinggal ke kiri aja. Di bagian sini pun juga modelnya sama. Dan kisi AC-nya pun dia dikasih chrome ya. Dan pengaturan steering wheel-nya dia masih tilt saja dan belum dilengkapi dengan teleskopik. Nah, ini untuk tuasnya ya di sini ya. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini nih. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Saya lupa kasih tahu kepada kalian semua, ternyata di sini ada tempat naruh koin ya. Nah, ini dia door trim dari barisan kedua Toyota Etios Falco. Dia hanya ada cup holder saja, tapi storage area tuh nggak ada. Dan dia juga berbahan fabric juga ya di sini, dan ada bahan plastiknya juga. Dan di sini ada pengaturan jendela penumpang saja. Nah, ini untuk tuas melipat kursinya ya, ada di kanan dan di ada di kanan dan di kiri sini nih. Jadi kalau misalnya mau ngelipat kursi itu tariknya harus secara bersamaan kanan dan kiri gitu. Oke, kalau gitu saya duduk di barisan kedua mobil ini. Yuk, let's go. Nah, sekarang saya ada berada di barisan kedua Toyota Etios Falco. Dan tinggi badan saya ada 171 cm dengan legroom ya. Sangat ada space-nya banget ya di sini ya. Bagaimana dengan headroom-nya? Ya, untuk headroom sih ini Etios Falco masih ada lah ya. Gak mengecewakan.
By the way, untuk Toyota Etios Falco ini dia di bagian pengemudi dan penumpang depan dia sudah ada pengaturan headrestnya juga ya di sini ya. Lalu dia juga ada tempat naruh dokumen juga di sini, terutama di belakang pengemudi dan penumpang depan. Hal yang disayangkan untuk Etios Falco, dia di barisan kedua nggak ada headrestnya ya di sini ya. Jadi headrestnya itu model fix. Untuk hand grip dia model fix ya semuanya ya, kecuali di bagian pengemudi dia nggak ada. Dan warna plafonnya ini berwarna abu-abu. Oke, untuk dashboardnya modelnya sederhana sekali ya. Untuk Etios Falco simple banget, nggak gimana-gimana. Tapi hal yang disayangkan di mobil Etios Falco ini, di semua varian dia belum tersedia varian otomatis, hanya manual saja. Nah, ini dia tampilan dari door trim Toyota Etios Falco, terutama di bagian penumpang depan. Dia sama aja di bagian pengemudi, hanya saja yang membedakan dia ada pengaturan jendela aja. Dan pengaturan kursinya pun juga sama ya, ada reclining dan sliding saja ya di bagian penumpang depan. Oke, kalau gitu saya akhiri reviewnya dulu ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Nah, untuk remote-nya, untuk Etios Falco ini yang di atas ini untuk mengunci, dan ini untuk membuka kunci, dan ini untuk membunyi alarmnya ya di sini ya.